kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pencemaran lingkungan ini adalah suatu kondisi zat polutan yang udah tidak pada kadarnya lagi. Nah, biasanya pencemaran lingkungan ini tidak hanya ada pada air, tetapi ada udara dan tanah. Nah, bisa kita lihat sama-sama apa yang terjadi pada video tersebut. Nah, itulah kiranya apabila pencemaran itu tidak kita cegah dan tidak kita atasi, maka akan berdampaknya pada makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia tetapi juga pada hewan-hewan yang ada di alam dan juga bahkan tumbuhan. Nah, seperti pertama itu ada polusi udara. Nah, berarti itu tuh bukan hanya disebabkan oleh kendaraan motor, tetapi juga disebabkan oleh pabrik-pabrik yang asapnya itu tidak diaturnya gitu. Nah, jadi pada populasi udara bisa menyebabkan nanti kita batuk, bahkan udara yang kita hirup itu tidak udara sehat. Nah, selanjutnya itu ada genangan sampah di aliran sungai. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Tersumbatnya selokan akan mengakibatkan kebanjiran. Nah, itulah pencemaran yang ada di lingkungan kita, bahkan banyak sekali yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, dari yang udah 2 video tadi yang kita lihat, nah di dalam Al-Quran juga Allah telah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. Bahkan juga ada ayat jelaskan dalam dalil Al-Quran yang tentang membuat kerusakan di muka bumi, yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11, yang artinya apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, sedangkan di akhir Al-Quran kita sudah diajarkan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, selanjutnya itu pada ayat ke-12, yang mana artinya ingatlah sesungguhnya merekalah yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi kita ini sudah diingatkan oleh Allah, kita di muka bumi ini tidak boleh membuat kerusakan, bahkan kekacauan. Nah, juga ada pada hadis, yaitu hadis Tirmizi, yang artinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Maka itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Maka dari itu teman-teman semuanya, Allah itu sangat menyukai tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang indah. Nah, selanjutnya ada hadis dari At-Tabrani, yang artinya bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan, dan tidak akan ada yang masuk surga kecuali setiap yang bersih. Nah, barang siapa yang menginginkan masuk surga, maka kita mulai dari hal-hal yang bersih. Nah, itu adalah paparan dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis dari yang kita bacakan tadi. Nah, dari penyebab tadi maka ada solusinya. Jadi jelas penyebab utama kerusakan lingkungan adalah manusia sendiri dengan berbagai perbuatan dan perlakuannya. Oleh sebab itu, Islam juga memberikan solusi yang berangkat dari sisi manusia, sebagaimana dinukil jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai berikut. Nah, yaitu pertama ada iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-96, jikalau setidaknya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastikanlah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Maka mereka bumi, tetapi mereka mendustakannya. Dan dalam Islam, lingkungan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan keimanan seseorang manusia terhadap Tuhannya. Sementara sifat dari takwa membuat kesadaran seseorang untuk bertanggung jawab pada
perbuatannya. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan perbuatan semena-mena. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kesadaran lingkungan. Seseorang ulama ahli tafsir yang terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Mizan mengatakan bahwa alam semesta ini bagaikan tubuh manusia yang satu sama lain memiliki keterkaitannya. Manusia dengan alam atau lingkungan juga sama. Dua hal ini saling berkaitan. Bagaimana organ-organ tubuh yang saling bergantung, jika alam atau lingkungan rusak, manusia juga akan merasakan dampak kerusakannya. Nah, dengan kesadaran seperti itulah sejatinya manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengorbankan lingkungannya. Nah, yang ketiga itu adalah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Maka apabila ada lingkungan yang rusak, bukan hanya ditambah rusakin, tetapi kita mengelolanya lebih lanjut atau menindaklanjutinya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.